Ya, jadi pertama saya sampaikan terkait dengan ilmu alatnya dulu, yaitu astronomi. Dan kadang masyarakat juga mengenal ada ilmu falak. Jadi astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Ada Oke. planet, matahari, bintang-bintang, galaksi, sampai struktur besar alam semesta. Nah, ilmu falak yang biasanya juga terkait dengan masalah penentuan hilal dan penentuan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, itu adalah pemanfaatan astronomi dengan mendasarkan pada dalil-dalil syar'i atau dalil-dalil hukum agama Islam ya. Nah, karenanya astronomi dalam pemanfaatannya dalam penentuan hilal itu harus merujuk juga pada dalil-dalil syar'inya. Nah, terkait peran astronomi dalam penentuan hilal, Hilal. yang terpenting adalah pertama menghisap atau menghitung posisi bulan. Dengan konfigurasi bumi, bulan, dan matahari, itu bisa diperkirakan seberapa tebal hilal tersebut akan terlihat dan seberapa tingginya. Dan ini yang menjadi faktor penting, apakah kemudian nanti dengan posisi seperti itu hilal akan teramati atau tidak. Jadi perakiraan untuk kemungkinan bisa diru'yat atau tidak itu menggunakan ilmu astronomi. Oke, baik. Jadi ilmu falak ini bisa disebut sebagai ilmu turunan dari astronomi atau seperti tadi yang disebutkan pemanfaatan saja, Pak? Ya, ilmu falak itu sebenarnya makna asalnya adalah ilmu terkait dan peredaran benda-benda langit, khususnya Oke. matahari dan bulan. Jadi itu sebagian dari ilmu astronomi Oke. yang digunakan untuk penentuan khususnya ketampakan bulan, kemudian matahari, dan termasuk juga nanti gerhana. Dan karena ini diperlukan untuk ibadah, dikaitkan juga dengan dalil-dalil syar'inya atau dalil-dalil Oke. hukum agama Islam. Jadi secara garis besar memang ilmu astronomi hanya dikaitkan dengan dalil-dalil seperti itu ya, terkait ilmu falak itu sendiri. Ya, karena dikaitkan nanti untuk ibadah. Oke, nah selanjutnya nih Pak, apa sih perbedaan antara metode hisab dan juga ruqyat dalam penentuan hilal? Lalu seberapa akurat perhitungan astronomi dalam menentukan posisi hilal itu sendiri? Ya, dalam perkembangannya memang terkait penentuan awal bulan, khususnya Ramadan, itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasul itu adalah dengan meru'yat dan mengamati hilal. Dengan hadis yang terkenal itu sumu li ruyatihi waftiru li ruyatihi. Jadi berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Berbuka dalam arti beridul fitri. Nah, dalam perkembangannya kemudian berkembang ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu yang menghitung posisi bulan, demikian posisi matahari, Oke. sehingga saat ini sudah bisa diperhitungkan berapa sih tinggi bulan, berapa jarak bulan dan matahari. Dari situ terus berkembang ilmu hisab tersebut. Tetapi sayangnya di masyarakat kemudian ada dikotomi hisab dan ru'yat seolah-olah berbeda. Berbeda. Padahal itu sebenarnya akarnya sama, dari hasil ru'yat kemudian diformulasikan itu menjadi formulasi untuk perhitungan posisi bulan, dan kemudian dari hasil perhitungan itu bisa digunakan untuk memperkirakan ru'yatnya. Jadi Oke. posisi bulan itu berapa derajat sih dari posisi matahari saat terbenam. Nah, soal akurasinya saat ini hisab itu sudah sangat akurat ya. Oh, baik. Bahkan untuk sebut aja hisab untuk gerhana, karena gerhana itu sangat terkait dengan posisi bulan dan matahari. Itu sampai detik demi detik bisa diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Bahkan ketika saya dan kawan-kawan mengamat gerhana, itu bisa hitung mundur. Jadi 10, 9, dan seterusnya 3, 2, 1, Oh, 0, itu bulan muncul, mulai menutup muncul gerhana matahari. itu ya. Ya, gerhana. Nah, itu sudah demikian akuratnya. Tetapi bagaimanapun, hisab dan ru'yat masih mempunyai kekurangan dan Kekurangannya. kelebihannya. Dari segi ru'yat, kelebihannya itu karena memang secara fisik kita bisa melihat dan itu meyakini bahwa sudah terjadi pergantian siklus bulan mengitari bumi.
Jadi bukti fisiknya atau katakan itu ru'yat bil fi'li secara fisik itu sudah membuktikan bahwa siklus bulan mengitari matahari sudah Sudah selesai. selesai. Tapi dari segi kelemahannya, ru'yat itu sangat terganggu oleh cuaca dan sangat terganggu dengan masalah kontras. Betul. Hilalnya sangat tipis sekali, tetapi cahaya syafaq atau cahaya senja masih cukup kuat. Jadi itu kelemahannya. Dari segi kelebihan dari hisab itu memang sangat akurat ya. Tetapi kelemahannya tidak semua umat Islam menerima hisab tanpa ada pembuktian secara ru'yat. Jadi Baik, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena mestinya hisab dan ru'yat ini bisa saling melengkapi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan tadi ya, kesulitan atau kekurangan dari ru'yat katanya terkait dengan cuaca juga nih. Jadi terkadang terjadi perbedaan penetapan awal bulan Hijriah nih di Indonesia, Pak. Iya. Apakah faktor perbedaan metode, kriteria, atau ada faktor lainnya? Lalu bagaimana dengan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia dan di Mekah? Yang secara logika waktu di sini di Indonesia lebih awal atau lebih cepat ya dibandingkan di Mekah. Namun beberapa tahun terakhir Mekah lebih dulu. Seperti kalau kita ambil contoh nih, pelaksanaan haji, wukufnya kan duluan di Mekah. Sedangkan kita masih puasa Arafah gitu kan. Sedangkan kan patokan puasa Arafah wukuf di sana ya. Itu Iya. seperti apa, Pak? Bagaimana? Ya, dulu orang mengira bahwa perbedaan khususnya terkait puasa, Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu disebabkan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Oke. Tetapi nyatanya setelah khususnya tahun 98 ya, itu pertama kali secara terbuka sidang isbat itu pengamal hisab dan pengamal ru'yat sama-sama berbeda. Oke. Waktu itu yang pengamal ru'yat antara PWNU di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu ternyata lebih dahulu dibandingkan dan keputusan oleh PBNU. Oke. Kemudian yang sesama pengamal hisab, Muhammadiyah dan Persis sama-sama pengamal hisab ya. Ternyata Muhammadiyah lebih dahulu dibandingkan dan Persis. Jadi sesama pengamal hisab dan sesama pengamal ru'yat itu ternyata bisa beda. Bisa bukan beda ya? bukan hanya pengamal ru'yat dan Ruqyah pengamal juga hisab. Baik. Nah, sebabnya apa? Ternyata sebabnya karena perbedaan kriteria. Ketika menggunakan kriteria, apakah bulan ini bisa teramati atau tidak, itu biasanya mensyaratkan ketinggian tertentu Oke. atau jarak bulan dan matahari yang disebut elongasi tertentu. Ketinggian tertentu itu sesungguhnya mempengaruhi seberapa besar sih gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja. Sedangkan jarak bulan matahari atau elongasi itu mempengaruhi ketebalan hilal. Kalau terlalu dekatan matahari, hilalnya sangat-sangat tipis sekali. Dan kalau terlalu rendah, cahaya syafaqnya sangat mengganggu sekali. Jadi ru'yat ini sangat dipengaruhi oleh kontras antara hilal yang sangat tipis tersebut dengan gangguan cahaya syafaq. Jadi sumber perbedaan utama itu karena perbedaan kriteria. Nah, di Indonesia perbedaan itu paling nyata ini. Sejak yang disebut aja pertama kali publik tahu bahwa perbedaan itu bukan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Itu kemudian semakin jelas perbedaan itu karena perbedaan kriteria. Baik. Karena perbedaan kriteria tersebut Ramadan bisa beda, kemudian Idul Fitri bisa beda. Itu di Indonesia. Dan karena di Indonesia ini banyak ormas ya. Ya, betul. Jadi, dan tidak semua ormas itu mengikut keputusan pemerintah, itu yang kemudian terjadi di masyarakat. Oke. Nah, kemudian tadi tanyakan juga, kok sering beda juga dengan Arab Ya, Saudi, betul. khususnya dalam penentuan saum Arafah dan Idul Adha. Betul. Perbedaannya begini, bukan karena kriteria, lebih disebabkan karena perbedaan keputusan antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Prinsipnya, semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari. Dan secara teoretik, wilayah barat itu berpotensi melihat hilal lebih besar dibandingkan dan wilayah timur. Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum, itu wajar. Oleh karenanya
bisa terjadi di Arab Saudi itu awal Dzulhijjahnya lebih dahulu daripada di Indonesia, sehingga 9 Dzulhijjahnya untuk wukuf di Arab Saudi itu lebih dahulu dibandingkan 9 Dzulhijjah di Indonesia untuk puasa Arafah. Jadi itu lebih ke arah perbedaan keputusan. Dan itu tidak ada yang salah, Pak? Sesungguhnya tidak ada yang salah dari segi syar'inya ya, dari segi hukumnya. Walaupun dari segi astronominya kadang-kadang masih dipermasalahkan. Karena di Arab Saudi kadang-kadang bulan masih di bawah ufuk, ada yang melaporkan langsung terima saja. Karena di Arab Saudi lebih menekankan pada hasil ru'yat. Dan tidak harus menunggu atau melihat konfirmasi dari hisab. Oke, baik. Nah, Pak, terkait tadi kriteria nih. Jadi saat ini ada beberapa kriteria tinggi dan elongasi hilal yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Ada perbedaan antara kriteria Mabims dan kriteria lainnya. Adakah, Pak, perbedaan tersebut? Jadi sebelum 1446 atau 2004-2005 itu yang paling jelas perbedaan antara kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dan kriteria Mabims yang digunakan oleh pemerintah dan ormas-ormas Islam. Sebelum 2021 kriteria Mabims yang digunakan itu disebut kriteria 238, tinggi bulan minimal 2 derajat dan elongasi 3 derajat dan atau umur bulan 8 jam. Ketika posisi bulan itu sudah di atas ufuk, artinya sudah wujud, yang menurut Muhammadiyah itu dianggap sudah masuk tanggal, tapi ketinggiannya kurang dari ketinggian Mabims tersebut, yaitu ketinggian 2 derajat, pasti terjadi perbedaan. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian tahun 1446, 2004, Muhammadiyah itu mengubah kriterianya menjadi kriteria kalender Hijriah global tunggal ya. Jadi KHGT. Kemudian pemerintah dan ormas-ormas Islam itu menggunakan kriteria baru Mabims mulai tahun 2021. Tinggi bulannya dinaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Kemudian elongasinya dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Nah itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin sering. Jadi dengan dua kriteria tersebut akan berpotensi menimbulkan perbedaan. Tetapi baru saja ini beberapa hari yang lalu Muhammadiyah ternyata kembali lagi ke wujudul hilal. Tetapi perbedaan masih tetap akan terjadi ketika posisi bulannya cukup rendah di bawah 3 derajat walaupun itu positif. Baik. Berarti perbedaan akan kemungkinan akan terus terjadi ya. Karena perbedaan dari kriteria itu sendiri. Baik nih, Pak Thomas. Saya sendiri nih penasaran bagaimana perkembangan teknologi astronomi dalam membantu pengamatan hilal. Apakah ada alat baru atau inovasi baru yang bisa meningkatkan akurasi itu sendiri, Pak? Inovasi sudah banyak dilakukan. Hal yang utama yang diperlukan itu adalah pengembangan teknologi dan juga processing datanya untuk meningkatkan kontras hilal. Karena problem utama dari ru'yat itu adalah kontras hilal yang sangat tipis sekali dengan gangguan cahaya syafaq yang masih cukup terang. Nah, perkembangan teknologi pertama penggunaan teleskop. Sekarang sudah umum ya. Walaupun tahun 70-an, tahun 80-an ada yang masih melarang penggunaan alat itu, tapi sekarang umumnya sudah menerima. Itu dilarangnya kenapa, Pak? Alasannya karena sebagian ulama berpendapat ru'yat itu harus dengan mata tanpa alat bantu. Mata telanjang saja seperti itu. Bahkan dulu menggunakan kacamata pun dilarang. Nah, tapi sekarang sudah bahkan bukan hanya kacamata, sekarang teleskop. sudah dibolehkan. Kemudian berkembang lagi. Kalau teleskop dilihat dengan mata, itu juga masih seringkali belum bisa meningkatkan kontras. Maka kemudian berkembang alat perekamnya, yaitu dengan kamera. Dulu menggunakan kamera film, tapi kurang akurat. Kemudian sekarang sudah menggunakan kamera digital, dan itu dari kamera digital sekarang mudah diproses dengan program-program komputer yang sekarang sudah banyak sekali. Dan sekarang sebut saja dengan menggunakan teleskop, ditambah dengan kamera, ditambah dengan program untuk
processing datanya atau image processing itu sekarang sudah bisa meningkatkan kontras hilal itu dengan cara menumpuk citra yang disebut Oh, sebagai oke. stacking. Kalau hanya sekali potret cepret gitu ya, itu Masih hanya kurang ya, hanya masih satu. Nah, ini dengan teknologi itu bisa sampai sekian ratus, oke. dan sekian ratus itu kemudian ditumpuk itu menjadi citra yang lebih tajam Lebih lagi. oke. Tetapi bagaimanapun dengan teknologi seperti itu masih menjadi problem Baik. untuk Seperti ini kita akan rukyat. memasuki tantangan ya. Ya, Oke. Jadi nanti informasikan dulu nih kepada kawan Brain, tadi sudah ada perkembangannya dari mulai mata telanjang, lalu teleskop yang biasa sampai sekarang teleskop yang lebih canggih dengan pencitraan seperti itu iya. ya Pak istilahnya. Nah, melanjutkan nih statement dari Pak Thomas tadi, apa saja sih Pak tantangan terbesar dalam rukyatul hilal di Indonesia mengingat kondisi geografis dan cuaca yang sering berubah? Lalu seberapa besar juga pengaruh faktor cuaca terhadap pengamatan hilal itu sendiri, Pak? Iya. Jadi tantangan terbesar di Indonesia pertama adalah tantangan menghadapi potensi perbedaan karena perbedaan kriteria tersebut. Oke. Yang kedua tentu tantangan dalam ru'yatul hilal. Karena di Indonesia ini ada pengamal hisab dan ada pengamal ru'yat dan jumlahnya juga besar, diwakili oleh ormas-ormas Islam yang Betul. juga besar, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, terkait dengan tantangan ru'yatul hilal tentu cuaca ini menjadi faktor utama. Tetapi juga terkait dengan kriteria. Kriteria yang digunakan di Indonesia itu memang kriteria yang disebut sebagai kriteria optimalistik ya. Itu apa, Jadi Pak? kriteria yang batas minimum untuk bisa terlihatnya hilal. Oke. Walaupun sudah memenuhi kriteria, belum tentu bisa teramati karena ini batas minimum ya. Masih ada faktor hilal yang masih terlalu tipis dengan cahaya syafaq, itu masih menjadi gangguan. Kemudian ditambah dengan faktor cuaca. Nah, ini supaya lebih jelas, itu saya contohkan nanti penentuan awal Ramadan ini ya. Oh, boleh, Nah, Pak. awal Ramadan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh. Di wilayah Aceh saja. Iya, di wilayah Aceh. Di wilayah lain belum memenuhi kriteria. Tuh. Tingginya memang sudah memenuhi kriteria lebih dari 3 derajat. Tetapi elongasinya hanya wilayah Aceh yang memenuhi kriteria 6,4 derajat. Ini kriteria baru Mabims itu tinggi minimal 3 derajat, elongasi atau jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah, awal Ramadan nanti dalam penentuan awal Ramadan 28 Februari 2025 ini tinggi bulan di Aceh itu 4,5 derajat. Elongasinya pas 6,4 derajat. Artinya memenuhi kriteria. Sudah masuk kriteria ya. Nah, oleh karenanya di kalender resmi oleh Kementerian Agama itu tanggal 1-nya ditulis tanggal 1 Maret, 1 Ramadannya. Tetapi nanti itu akan dibuktikan untuk bahan sidang isbat itu ru'yat tanggal 28 Februari. Dan ru'yat di wilayah lain, kalaupun ada yang mengaku melihat hilal, itu biasanya ditolak karena belum memenuhi kriteria. Sebut aja di wilayah Jawa. Ini di wilayah Jawa sering orang mengaku melihat hilal. Banyak peru'yat di Jawa. Tapi kalau itu kemudian ada yang mengaku melihat hilal, tapi posisinya di Jawa, kemungkinan pada sidang isbat itu akan ditolak karena memang masih di bawah kriteria. Tetapi yang di Aceh, itu sudah memenuhi kriteria. Sudah memenuhi ya, berarti. Tetapi problemnya kemungkinan cuaca. Oke, cuacanya ya. Baik. Jadi yang tadi baru terlihat itu hanya di Aceh saja, di Jawa belum, jadi belum bisa perakiraan, ya. Perakirannya di Aceh. Nah, Pak Thomas, bagaimana sih peran BRIN nih dalam riset dan pengembangan teknologi astronomi untuk mendukung penentuan hilal yang lebih akurat dan juga ilmiah, Pak? Fungsi utama BRIN terutama dalam riset-riset terkait dengan astronominya. Dan juga mungkin penerapan dalil-dalil fikih dalam interpretasi sainsnya. Nah, Pusat Riset Antariksa BRIN di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa itu sejak lama ya sudah terlibat dalam kegiatan penelitian masalah hilal ini. Mulai dari zamannya Lapan sebelum berintegrasi ke BRIN, kemudian sampai saat ini setelah berintegrasi dan kemudian menjadi salah satu bagian dari kegiatan riset astronomi untuk masyarakat. Jadi di Pusat Riset Antariksa itu ada kegiatan riset yang masuk pada aspek
astronomi untuk masyarakat. Oke. Di antaranya ya untuk penentuan waktu-waktu ibadah yang mendasarkan pada pemahaman astronomi. Dan bukan hanya masalah hilal ya, masalah waktu sholat subuh, waktu sholat isya itu juga menjadi bahan kajian yang kemudian diberikan hasilnya itu kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas fungsi untuk layanan kepada umat. Baik, nah terkait masyarakat itu sendiri nih Pak, bagaimana sih cara terbaik mengedukasi masyarakat agar memahami metode ilmiah dalam penentuan hilal dan menghindari polemik tahunan? Seperti yang sudah disebutkan tadi kan Pak, ada yang menganut hisab dan juga ruqyat. Itu seperti apa Pak cara mengedukasinya? Iya, dulu edukasi masyarakat kan sulit ya. Sekarang ini dengan medsos bisa. Tetapi memang harus hati-hati. Di medsos juga tersebar informasi-informasi yang bahkan mungkin bisa menyesatkan. Betul, ya. Paham. Kadang ada yang motong tiba-tiba gitu video yang nggak lengkap gitu kan, jadi mispersepsi. Saya selalu sarankan kalau mendapatkan informasi dari medsos, dari sumber-sumber online, carilah konfirmasi dari pihak yang memang mempunyai kompetensi itu. Salah satunya adalah BRIN. Jadi bisa tanyakan ke BRIN melalui media yang dimiliki oleh BRIN, termasuk BRIN TV ini misalkan, atau di situs webnya BRIN, atau di medsosnya BRIN. Jadi itu salah satu edukasi. Oleh karenanya, saya selain formal melalui jejaring BRIN, saya juga menggunakan blog saya atau medsos saya untuk memberikan edukasi tersebut. Setidaknya memberikan pemahaman, mengapa sih terjadi perbedaan dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencari solusi ini. Tidak mudah sebenarnya menyatukan pandangan yang berbeda tersebut, tetapi insya Allah dengan edukasi kepada publik yang semakin baik, masing-masing bisa saling menyadari bahwa titik temu sebenarnya ada, perbedaan itu sebenarnya bisa dicarikan jalan keluarnya untuk mendapatkan titik temu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi tidak ada yang salah, hanya ya perbedaan saja, dan akarnya juga baik itu hisab maupun ruqyatul hilal itu sama ya Pak? Iya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Thomas, luar biasa, memberi wawasan bagi kami dan juga kawan BRIN yang menonton nantinya ini Pak. Nah, jelang akhir nih Pak, boleh dong kami di-spill kira-kira lebarannya kapan nih? Ya. Ini juga masalah kriteria sebenarnya ya. Jadi lebaran 1 Syawal itu semula ada kekhawatiran tak akan terjadi perbedaan. Ketika Muhammadiyah mengumumkan dengan kriteria KHGT, kriteria kalender Hijriah global tunggal, itu ada perbedaan. Sebelumnya saat Januari 2025 Muhammadiyah mengumumkan Idul Fitri akan jatuh tanggal 30. Sedangkan Mabims itu dengan kriteria tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat itu belum terpenuhi pada tanggal 29 Maret, sehingga kriteria Mabims tersebut 1 Syawalnya jatuhnya tanggal 31 Maret. Nah, itu sudah ada di kalender pemerintah juga. Nah, Muhammadiyah waktu itu dan kriteria KHGT itu tanggal 30. Tapi beberapa hari yang lalu itu Muhammadiyah mengumumkan menggunakan kriteria yang lama. Jadi dengan kriteria lama pada tanggal 29 Maret itu posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Sehingga Muhammadiyah pun menggenapkan bulan Ramadannya menjadi 30 hari sehingga Idul Fitrinya insya Allah seragam tanggal 31 Maret. Nah, ini udah ada clue-nya nih kawan BRIN. Jadi kemungkinan akan seragam kali ini ya di Indonesia. Jadi kita bisa bareng-bareng makan opor dan juga pakai baju baru gitu ya nantinya. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Thomas atas waktunya. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kawan BRIN semua. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV. TV saya damai.
TV Riset Zaman Now.